Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Khairani. Di video kali ini kita akan belajar bangun datar, di mana materi ini dipelajari di kelas 7 semester 2. Bangun datar yang akan kita pelajari pada video ini adalah trapesium. Nanti kita akan membahas keliling dan luas dari trapesium. Kompetensi dasarnya adalah 3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 dan segi 3. 4.11 menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segi 3. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat menentukan sifat dari trapesium dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan keliling dari trapesium dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan luas dari trapesium dengan benar. Sekarang, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini saya mempunyai 3 buah gambar, di mana yang pertama adalah sebuah tas, yang kedua adalah sebuah bangunan, dan yang ketiga adalah meja. Ketiga contoh ini merupakan contoh bentuk-bentuk benda yang menyerupai bangun datar trapesium. Jadi, pada materi trapesium ini, kita akan membahas sifat-sifat trapesium, keliling trapesium, dan luas dari trapesium. Kita masuk ke materi yang pertama, sifat-sifat trapesium. Nah, sebelum mengenal sifat-sifat dari trapesium ini, saya akan menjelaskan dan mengenalkan bahwa trapesium itu memiliki 3 jenis, di mana yang pertama adalah trapesium sama kaki, yang kedua trapesium siku-siku, dan yang ketiga adalah trapesium sembarang. Setiap trapesium ini memiliki sifat-sifat masing-masing. Kita akan membahas sifat trapesium dari yang ketiga jenis. Di mana yang pertama kita bahas sifat trapesium sama kaki. Di sini saya sudah menggambarkan trapesium ABCD. Jadi sifat trapesium sama kaki yang pertama adalah memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Berdasarkan gambar, sisi tersebut adalah sisi AD dan sisi BC. Sifat yang kedua, memiliki sepasang sisi sejajar dan tidak sama panjang. Berdasarkan gambar, sisi tersebut adalah sisi AB sejajar dengan sisi CD. Dan yang ketiga adalah memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip, yaitu sudut tumpul sudut A dan sudut B, sudut lancip yaitu sudut C dan sudut D. Yang terakhir adalah sudut yang berdekatan, yaitu sudut A sama dengan sudut B dan sudut C sama dengan sudut C. Sudut D sama besar. Yang kedua, trapesium siku-siku. Sifat yang pertama dari trapesium siku-siku adalah memiliki 2 sudut siku-siku yang berdekatan, di mana berdasarkan gambar, sudut tersebut adalah sudut P dan sudut S. Sifat yang kedua, memiliki sepasang sisi sejajar dan tidak sama panjang. Sisi tersebut adalah sisi PQ dan sisi SR. Yang ketiga, mempunyai 1 buah sudut tumpul dan 1 buah sudut lancip, yaitu sudut tumpulnya sudut Q, sudut lancipnya adalah sudut R. Yang keempat, memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang. Diagonal tersebut adalah PR dan keduanya adalah QS. Yang ketiga, trapesium sembarang. Sifat-sifat trapesium sembarang yang pertama adalah memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi KL dan sisi NM. Keempat, sudutnya tidak sama besar. Yang ketiga, mempunyai 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip, yaitu sudut K dan sudut L adalah sudut tumpul, dan sudut N dan sudut M adalah sudut lancip. Yang keempat, kedua diagonalnya tidak sama panjang, yaitu diagonal KM dan diagonal LM. Itulah sifat-sifat dari ketiga jenis trapesium. Sekarang kita akan membahas keliling dari trapesium. Di sini
saya sudah menggambarkan sebuah trapesium ABCD di mana panjang sisi AB saya misalkan A, panjang sisi BC saya misalkan B, panjang sisi CD saya misalkan C, dan panjang sisi DA saya misalkan D. Untuk menentukan keliling dari trapesium ABCD ini, caranya adalah dengan menjumlahkan keempat sisinya. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Di awal saya sudah menyebutkan bahwa panjang masing-masing dari sisi tersebut adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi secara umum cara menentukan keliling trapesium itu adalah keliling trapesium sama dengan jumlah keempat sisi trapesium. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita ke materi luas trapesium. Untuk menentukan luas trapesium ini, saya menjelaskannya dengan pendekatan bangun datar jajar genjang. Di sini saya mencontohkannya seperti ini. Misalkan kita mempunyai trapesium ABCD dengan tingginya kita misalkan T dan panjang AB, dan kemudian trapesium ABCD ini saya dempetkan dengan sebuah trapesium EFGH, tetapi posisinya dengan terbalik. Kemudian saya misalkan sisi AB ini panjangnya A dan sisi DC saya misalkan panjangnya B. Begitu juga dengan trapesium EFGH, di mana panjang sisi EF saya misalkan B dan panjang sisi GH saya misalkan A. Nah, jika kita lihat secara keseluruhan bahwa dua bangun datar trapesium ini jika kita gabungkan, maka akan terbentuk sebuah jajar genjang. Coba perhatikan. Nah, kedua trapesium ini saya buatkan menjadi sebuah jajar genjang yang saya namakan PQRS. Jadi untuk menentukan luas trapesium adalah luas trapesium sama dengan setengah dikali luas jajar genjang yang terbentuk. Kita ketahui bahwa luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi. Maka luas trapesium sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita ketahui bahwa alas dari jajar genjang PQRS adalah B ditambah A atau A ditambah B. Ini kita lihat berdasarkan gambar yang di sebelah kiri. Jadi luas trapesium sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T. Jika kita lihat kembali ke gambar yang sebelah kiri, A ditambah B ini merupakan sisi-sisi sejajar dari trapesium. Jadi secara umum, luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, KLMN adalah trapesium sama kaki, di mana KL sejajar dengan NM dan KN sama dengan LM. Panjang sisi sejajarnya adalah 6 cm dan 14 cm. Jika tinggi trapesium 3 cm, hitunglah luas dan keliling trapesium. Untuk menjawabnya, coba perhatikan. Di sini saya sudah menggambarkan trapesium KLMN, di mana tadi disebutkan bahwa sisi KN panjangnya 6 cm, sisi LM panjangnya 14 cm, dan sisi KL sama dengan sisi NM. Untuk menentukan luasnya, kita ingat lagi rumusnya, yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya adalah 6 ditambah 14, tingginya adalah 3. Jadi luasnya sama dengan setengah dikali 6 tambah 14 dikali 3, sama dengan setengah dikali 20 dikali 3, sama dengan setengah dikali 60 cm kuadrat, sama dengan 30 cm kuadrat. Jadi luas dari trapesium KLMN adalah 30 cm kuadrat. Sekarang kita cari keliling dari trapesium KLMN. Di sini kita belum mengetahui ukuran dari sisi KL dan sisi NM. Soal hanya menyebutkan bahwa sisi KL sama dengan sisi NM. Caranya adalah kita perhatikan pada gambar bahwa untuk mencari KL kita bisa mencarinya dengan rumus Pythagoras. Kemudian kita kasih dua buah titik, yaitu titik O dan titik P. Ini untuk mempermudah kita
menentukan sisi dari LO dan PM. Sehingga sisi LO dan PM itu adalah 4 cm. Nah, untuk mencari KL ini, di sini saya sudah membuatkan KL kuadrat sama dengan KO kuadrat ditambah LO kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 20. Akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang KL adalah 5 cm. Sekarang karena kita sudah mengetahui sisi KL dan sisi NM, kita akan bisa menentukan keliling dari trapesium KLMN. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menentukan keliling trapesium ini caranya adalah dengan menjumlahkan keempat sisinya. Jadi keliling sama dengan 6 cm ditambah 5 cm ditambah 14 cm ditambah 5 cm sama dengan 30 cm. Maka keliling trapesium KLMN adalah 30 cm. Nah, itulah contoh soal yang telah saya berikan. Sekarang kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada video ini. Kesimpulannya adalah, yang pertama, trapesium terbagi 3 jenis, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Dari 3 jenis trapesium tersebut memiliki masing-masing sifat. Yang kedua, keliling trapesium sama dengan jumlah keempat sisi trapesium. Dan yang terakhir, luas trapesium sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Di sini saya memberikan soal latihan, teman-teman bisa mengerjakannya di rumah. Terdapat 2 buah soal. Semoga dengan video ini teman-teman bisa menyelesaikan soal tersebut. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman belajar dari rumah. Terima kasih.